Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'dahu ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah sobat-sobat semua, saudara-saudaraku semua, para pecinta sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini saya sedang berada di musola dari salah satu kampus di Jakarta, yaitu Institut Syami yang di Jakarta, yang di kampus C ya, yang di seberang Pasar Rebo. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan sharing-sharing aja ya, karena sudah begitu banyak ya para ustadz-ustadz yang juga membahas mengenai sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Sangat menarik dibahas karena memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ya dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ini, yaitu terutama ketika beliau masih muda ya, masih belia ya, umurnya sekitar belasan tahun ya. Pada yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai ketika pamannya Abu Thalib ya mengajak beliau mengunjungi seorang pendeta, yaitu yang bernama Buhairah atau Bahira ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ya, yaitu ketika beliau melakukan usaha ya. Nah, ini luar biasa ya, Rasulullah ketika itu masih sangat muda ya, usianya masih belasan tahun, tapi sudah mulai berusaha mencari nafkah sendiri, yaitu dengan mengembala kambing ya, dengan melakukan transaksi ya. Nah, memang sangat terkenal ya ketika beliau mengembala kambing ya, karena memang setiap nabi ya, setiap nabi dan rasul itu pastilah seorang pengembala ya, karena dalam mengembala kambing itu terdapat pelajaran yang sangat menarik ya, yaitu bagaimana bisa mengarahkan ya jiwa kepemimpinan ya. Nah, selain mengembala kambing, Rasulullah juga seorang pedagang ya. Dari sejak beliau masih muda ya, beliau sudah mulai melakukan perdagangan ya, karena memang ini sebagai kebiasaan juga ya bangsa Arab ya, yaitu melakukan perdagangan ya. Nah, Rasulullah SAW ketika masih muda, beliau pun juga sempat ya tertarik untuk menghadiri pesta-pesta ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya. Ada kisahnya itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Butiyah, ketika Rasulullah hendak mendatangi suatu pesta ya. Beliau mengatakan kepada temannya ya untuk menitipkan kambingnya, dan temannya pun membolehkan ya. Dan ketika itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya dengan cara menutup pendengaran dan penglihatan beliau ya, sehingga beliau tertidur ya, dan sampai 2 kali, dan akhirnya beliau pun tidak ingin lagi untuk menghadiri acara-acara yang seperti itu gitu ya. Nah, dapat kita bayangkan ya, jadi jangan kita samakan dengan kondisi sekarang ya, apalagi di Indonesia ini gitu ya. Di Indonesia ini kita alhamdulillah mayoritas Islam ya. Ini merupakan salah satu anugerah ya bagi kita semua ya, yaitu secara otomatis ya, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritasnya Islam ya. Ini menjadi satu berkah. Kenapa? Karena pastilah ya, yang namanya acara-acara yang mungkin melenakan, acara-acara yang mungkin membuat kita menjadi condong kepada kemaksiatan, itu akan menjadi tereliminasi ya, karena pastilah ada norma-norma, pastilah ada aturan-aturan yang tidak tertulis gitu ya di tengah-tengah masyarakat ya, tentang norma-norma
norma sopan santun dan sebagainya ya. Nah, ini 14 abad yang lalu ya, jangankan mayoritas Islam ya, risalah pun belum turun gitu ya. Ini kita bisa bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat bebas ya, masyarakat yang masih sangat belum ada norma-norma ya, dan bahkan mereka bebas membuat norma-normanya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjaga dari hal-hal yang seperti itu gitu ya? Bagaimana bisa terhindar gitu ya dari hal-hal yang seperti itu ya? Pastilah sangat sulit ya, pasti sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena jangankan yang tidak ada normanya ya, yang ada normanya sekalipun, terkadang hati kita ini masih condong juga terhadap hal-hal yang berbau kemaksiatan ya, terhadap hal-hal yang melenakan ya, memang mengasihkan gitu ya. Nah, itu kalau ada lagunya dulu ya, lagunya siapa tuh, Bang Haji Roma itu ya, mengapa ya, yang haram-haram itu melenakan gitu ya. Wow. Itu salah satu contoh saja ya, potret masyarakat ketika sekarang ini gitu ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dulu ya, Rasulullah SAW itu bisa akhirnya membenci ya perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Nah, bagaimana beliau itu bisa terhindar ya, akhirnya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melenakan tersebut gitu ya. Nah, inilah satu modal ya sebagai seorang nabi ya di kemudian hari, menjadi seorang rasul kemudian hari, yaitu bagaimana hatinya itu bisa tertata sedemikian rapi ya. Nah, Rasulullah SAW ya, tadi saya selain sebagai seorang pengembala, beliau juga sebagai seorang pedagang ya. Nah, ini Rasulullah mulai mengelola harta ya, yang mana harta ini adalah harta dari anak-anak yatim ya, yang mana mereka tidak memiliki kemampuan ya, dalam mengelola harta, dan juga janda-janda miskin ya, mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola harta. Rasulullah SAW bantu ya mengelola harta mereka, sehingga harta mereka tidak habis dimakan oleh zakat gitu ya, atau tidak habis menguap gitu saja. Akhirnya banyak sekali ya para janda-janda yang tadinya hartanya sedikit akhirnya menjadi banyak ya. Anak-anak yatim pun juga demikian ya, banyak mereka yang tertolong ya dengan Rasulullah SAW ketika walaupun pada saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya. Nah, ini pun juga salah satu bukti ya bagaimana Rasulullah itu memiliki jiwa, memiliki mental yang sangat kuat gitu ya, dan bahkan mental kasih sayangnya ya terhadap sesamanya ya. Wow. Nah, sampai akhirnya Rasulullah pun mendapatkan kepercayaan ya dari orang-orang, dari para hartawan-hartawan ya, para saudagar ya, untuk menitipkan hartanya dan dikelola oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan sampai akhirnya ya yang akan menjadi istri beliau itu Khadijah radhiyallahu anha ya, pun akhirnya menitipkan hartanya ya, menitipkan modalnya ya kepada Rasulullah SAW ya. Nah, sehingga disinilah ya ketertarikan Khadijah ya terhadap Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah ditemani oleh seorang pengawalnya Khadijah, yaitu Maisarah ya. Nah, Maisarah ini ternyata seorang laki-laki ya, bukan seorang wanita ya. Maisarah itu seorang laki-laki ya. Jadi di Arab itu ada beberapa nama yang bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan ya. Nah, salah satunya Hindun ya, Maisarah ya. Nah, itu dia ternyata nama ini ternyata bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Suami dari Khadijah radhiyallahu anha ya, itu namanya Hindun ya, namanya Hindun. Nah, istri dari Abu Sofyan ya, namanya juga Hindun. Artinya nama Hindun ini ya bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan ya. Nah, jadi
ada memang beberapa nama yang bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan di Arab ya. Di Indonesia sebenarnya juga ada ya beberapa nama yang bisa dipakai oleh laki-laki dan juga perempuan. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, Rasulullah SAW ini mengelola harta ya, yang dimana harta ini adalah milik itu ya tadi ya, anak-anak yatim dan janda-janda ya. Akhirnya mereka tertolong dan akhirnya Khadijah radhiyallahu anha pun tertarik untuk menitipkan modal dan hatinya kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu berhasil ya, dan membuktikan bagaimana beliau itu bisa mengembangkan hatinya Khadijah menjadi berkali-kali lipat, ya, menjadi bertambah ya, dengan cara berdagang ya, dengan cara yang jujur ya. Inilah yang akhirnya membuat Khadijah radhiyallahu anha merasa tertarik pada Rasulullah ya. Merasa tertarik kepada Rasulullah SAW. Nah, walaupun sebenarnya Khadijah radhiyallahu anha itu sudah banyak juga ternyata ya laki-laki lain yang ingin melamar beliau, tapi Khadijah menolak ya. Khadijah radhiyallahu anha menolak dan akhirnya ya jatuh pilihannya pada Rasulullah SAW. Walaupun sebelumnya Khadijah radhiyallahu anha ini sudah mendapatkan semacam kode ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan menikah pada Rasulullah pada Nabi Muhammad SAW. Yaitu beliau ketika sedang tidur ya, itu bermimpi tiba-tiba saja rumahnya itu diterangi oleh cahaya ya. Ada sebagian sirah yang menyatakan tiba-tiba saja ada matahari ya. Matahari turun gitu ya di rumahnya Khadijah. Nah, tapi yang pasti mataharinya ini tidak panas ya, tapi menghangatkan. Ketika itu Khadijah radhiyallahu anha menanyakan ya kepada saudaranya yaitu Waraqah bin Naufal ya. Nah, Waraqah bin Naufal adalah salah seorang yang memiliki pengetahuan ya mengenai kitab-kitab suci agama sebelumnya ya. Nah, beliau pun akhirnya menjelaskan bahwa Khadijah akan mendapatkan seorang suami ya, yang dimana memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak ya. Seorang suami akan menjadi seorang pemimpin umat ya. Nah, dari Waraqah bin Naufal ya. Nah, ternyata benar saja ya. Tidak lama kemudian ya Khadijah radhiyallahu anha ya, Sayyidati ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha akhirnya merasa tertarik dengan Rasulullah ya. Merasa tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari infonya dari pengawalnya yaitu Maisarah menceritakan semuanya ya. Bagaimana keutamaan, bagaimana sifat-sifat terpujinya Rasulullah ya ketika beliau berdagang ya, ketika beliau berusaha ya. Ini membuat Khadijah radhiyallahu anha menjadi tertarik dan akhirnya ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, menariknya lagi ketika Rasulullah SAW ya menikahi Khadijah radhiyallahu anha ya, ternyata Rasulullah hartanya sudah sangat banyak ya. Ternyata harta Rasulullah Masya Allah ya sudah sangat banyak sekali ya. Dan bahkan ada salah satu dan bahkan banyak ya buku-buku sirah yang menyampaikan bahwa mas kawinnya Rasulullah SAW itu adalah 100 ekor unta merah ya. Unta merah adalah kendaraan paling mahal ketika itu ya. Wow. Senilai 100 ekor unta merah ya. Mas kawinnya Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Nah, ini kita bisa bayangkan ya, mas kawin ya itu 100 ekor unta merah, senilai 100 ekor unta merah. Artinya apa? Mas kawin itu baru sebagian ya dari harta kita kan. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, pastilah memberikan mas kawinnya itu tidak seluruh hartanya ya, pasti ada sebagian yang disimpan untuk menapaki hari-hari ke depan kemudian gitu ya. Nah, kita tidak bisa kita bayangkan betapa banyaknya harta Rasulullah SAW ketika itu ya.
betapa suksesnya Rasulullah SAW ketika menjadi seorang pedagang, ya. Nah ini ya yang bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang miskin, ya. Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang sukses ketika beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Padahal beliau itu dari seorang anak yatim piatu, ya, yang hanya diasuh oleh kakeknya lalu oleh pamannya yang kurang mampu, yaitu Abu Thalib, dan akhirnya berhasil sukses, ya. Berhasil sukses menjadi seorang pedagang. Ini luar biasa, ya. Beliau dari menggembala kambing, ya, akhirnya berjualan secara kecil-kecilan, lalu mengelola harta anak-anak yatim dan janda-janda, ya, lalu dipercaya oleh para saudagar, akhirnya dipercaya oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan akhirnya beliau sukses. Masya Allah, ya. Nah ini adalah bukti kepemimpinan dan bukti sifat-sifat beliau yang sangat terpuji, ya. Sifat-sifat beliau yang ada melekat sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan bahkan, ya, ketika beliau, ya, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sebenarnya masih tetap kaya, ya. Hanya saja, ya, harta beliau itu diinfakkan oleh beliau, ya, diinfakkan sebanyak-banyaknya sampai-sampai beliau pun ada salah satu riwayat yang menyatakan sampai-sampai 3 hari itu dapur rumah beliau itu tidak ngepul, gitu, atau tidak masak. Artinya saking dermawannya beliau, ya. Saking dermawannya beliau. Nah, inilah, ya, bukti-bukti bagaimana beliau ini sangat-sangat tekun, ya. Nah, ini adalah salah satu sifat yang sangat dibutuhkan ketika menjadi seorang penyeru atau seorang pendakwah, ya, harus tekun, pantang menyerah, ya, dan memiliki sifat ulet, ya. Nah, dari sinilah, ya, beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya, ya, oleh masyarakat sekitar, ya. Artinya, ya, Islam ketika itu dibenci itu bukan karena pribadi Rasulullah, bukan, karena Rasulullah ketika itu ingin mengubah, ya, ingin mengubah satu kebiasaan, ya, suatu keburukan, ingin mengubah suatu kebiasaan yang buruk, ya, untuk menjadi baik. Memang terkadang, ya, orang itu suka terhadap kebaikan, ya, tapi tidak semua orang suka untuk diubah menjadi baik, ya. Nah, ini pelajaran yang diambil dari sini adalah setiap orang pasti sangat suka menyukai kebaikan, tapi tidak semua orang suka untuk diubah menjadi baik, ya. Tidak semua orang suka untuk diubah menjadi baik. Nah, disinilah, ya, kita juga dapat mengambil pelajaran bagaimana, ya, Rasulullah SAW yang sedemikian baiknya, ya, yang sedemikian luar biasanya, ya, itu ketika mengajarkan kebaikan saja masih banyak yang membenci, ya. Apalagi kita ini, ya, yang masih banyak sekali dosanya, ya, cacat celaknya masih banyak sekali, ya, ingin mengajak kebaikan, ya, pastilah, ya, tantangannya akan lebih berat, ya. Pastilah kita harus memiliki uletan yang lebih lagi, yang harus, yang strugglingnya itu, ya, perjuangannya itu, itu harus keras lagi, gitu, ya, dan pantang menyerah. Nah, itulah yang dapat kita ambil, ya, dari sirah nabawiyah pada bagian ini, ya, yaitu bagian ketika beliau masih muda, ya, selepas kemarin ketemu pendeta Bahira Buhairah, ya, dan akhirnya menikah pada Khadijah radhiyallahu anha. Oke, teman-teman semua, sobat-sobat semua, para pecinta sirah, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut lagi nanti, ya. Nah, tunggu terus, ya, dan simak terus, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.